Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita doakan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membukakan sebuah pidato yang berjudul Perihnya Kebodohan Tanpa Ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, penting sekali bagi kita untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Jika kita menghendaki kebahagiaan akhirat, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Dan jika kita ingin membahagiakan dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita, kewajiban yang harus kita laksanakan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, pangkat, ataupun jabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Seiring dengan hadis yang lainnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kalanya kita merasa jenuh saat terus-menerus berkutat dengan ilmu, menghafal Al-Quran, hadis-hadis, doa-doa, dan materi-materi lainnya. Merasa berat akan perjuangan menjadi seorang mujahid-mujahidah tangguh, pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan menuntut ilmu dalam rangka berjuang fisabilillah. Barang siapa yang belum pernah berjuang di jalan Allah dan tidak pernah terbesit di dalam dirinya untuk berjuang di jalan Allah, maka ia meninggal dunia dalam keadaan munafik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Kita menuntut ilmu bukan untuk sekedar mendapatkan nilai rapor yang bagus, bukan sekedar meraih pujian ustadz-ustazah, bukan sekedar mendapat gelar, pangkat, jabatan, atau popularitas, melainkan sebagai bekal dalam berjuang untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mendapatkan derajat yang tinggi serta kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berlafazkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang tidak mau belajar, maka mereka harus siap untuk menanggung perihnya kebodohan. Perihnya kebodohan ini akan kita rasakan dan kita tanggung sampai kita meninggal dunia. Sedangkan perihnya belajar itu hanya sementara. Suatu saat nanti kita akan merasakan hasil dari apa yang telah kita usahakan. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak dapat menahan perihnya belajar, maka kamu harus siap menanggung perihnya kebodohan. Perihnya kebodohan ini dapat kita saksikan dan kita rasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, seorang imam yang kurang fasih bacaannya, lalu masyarakat yang kurang ilmu agamanya, tidak menyadari akan kesalahan tersebut, sehingga menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Selain itu, banyak orang tua yang bangga jika anak gadisnya berpacaran, membuka aurat, keluar malam, seakan-akan hal itu telah biasa. Hal itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama di dalam jiwa orang tua dan juga jiwa anak-anaknya. Selain itu, dapat kita jumpai dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang lupa akan tanggung jawabnya, istri yang durhaka pada suaminya, suami yang tidak memuliakan istrinya, bahkan terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu siapa yang akan menanggung hal tersebut? Yaitu anak-anaknya. Hal itu terjadi tiada lain tiada bukan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak sekali pengangguran, kemiskinan, angka putus sekolah. Mengapa? Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Namun masyarakat tidak peduli dan seakan-akan baik-baik saja. Namun mahasiswa tidak terima dengan kebijakan tersebut. Mereka melakukan demonstrasi. Mengapa? Karena mereka berilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak ilmu lebih mulia daripada banyak harta. Orang yang kaya namun tidak berilmu tidak akan merasakan kebahagiaan karena mereka selalu takut. Takut kehilangan, takut kekurangan, dan enggan untuk bersedekah. Sedangkan orang yang berilmu banyak yang menjadi kaya. Mengapa? Karena mereka menanamkan satu konsep di dalam jiwa mereka, yaitu konsep ikhlas. Ikhlas dalam berusaha, ikhlas dalam membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu. Karena keutamaan yang kita dapatkan dari menuntut ilmu sangatlah banyak. Yang pertama, mendapatkan rahmat dan ketentraman, serta disebut namanya di hadapan penduduk langit. Yang kedua, sukses dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, mengalir pahala meskipun sudah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang kelima, istiqomah dalam ketaatan. Wahai para penuntut ilmu, beramallah dengan ilmu itu. Barang siapa yang adil antara ilmu dan agamanya, maka mereka akan istiqomah dalam ketaatan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang keenam, dimudahkan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan menuju pendidikan, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi insan cendekia, jadikanlah ilmu yang kita miliki menjadikan kita semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah dan menjadikan kita semangat untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan. Bersemangatlah, berlelah-lelahlah, karena lelahmu akan memuliakanmu. Baiklah, hanya itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada